Yang
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan boleh merawat kami ya Tuhan. Biarlah Yesus kami terus ya Tuhan ada dalam setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau lebih lagi ya Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Lebih kuat
Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa kembali, kita akan melihat dan mendengar kesaksian pujian. Shalom. Shalom. Baik, saya memberanikan diri ya sebenarnya. Nggak biasa kita seru. Amin. Jadi lagu ini jujur ya, waktu saya masih mahasiswa atau zaman saya aktif lah ya, muda, jadi bisa dibilang lagu jadul gitu ya. Mungkin lagu itu udah familiar lah buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya niatan kami ini nggak ada pengen begini gitu, tapi Pak tentu request coba bikin surprise. Maksud saya semoga ini kedepannya jadi kebiasaan kami gitu. Yang penting lagunya kebetulan saya main gitar udah lama bener ya. Jadi bisa dibilang sejak saya kelar nggak apa-apa ya, dulu ya sekalian bersaksi lah orang-orang. Jadi ini lagu benar-benar favorit saya gitu ya. Jadi yang keempat lagu bilang ya sudah ini aja gitu. Semoga jangan mengecewakan pendengaran jemaat istri gitu. Bilang gimana? Karena hampir bisa dibilang saya itu durasi waktu hampir 15 tahun lah saya nggak pegang gitar ya. Kebetulan ada sih talenta sedikit, cuman nggak dikembangkan. Mudah-mudahan Pak Agam minta bisa terus ya. Oke, kita nyanyi. Kebetulan gitarnya nggak pas banget dengan tangan saya nih. Jadi kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya. Gak biasa, so Viking lihat saya jangan tegang gitu dong. Nah ini Kita
diperlukan. Selanjutnya kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
bahwa kami tetap mengikuti Yesus apapun terjadi. Sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang kami rindukan Tuhan, dan beserta dengan Tuhan kuatkan kami sekalian. Sebentar hamba menyampaikan firman Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada hamba-Mu, berikan marifat dan surgawi untuk menguraikan firman-Mu ini, sehingga jemaat diberkati Tuhan pulang dengan sukacita. Dalam nama Kristus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Salam. Menurut jadwal hari ini ada ibadah kita di layar pendeta dari Jawa Barat. Tapi kira-kira beberapa hari yang lalu di telepon saya, Pak Pendeta, istri saya baru 2 minggu di rumah sakit, baru pulang. Jadi harus saya temani. Jadi mereka ini ada 4 anak. Ada di NTT 1, ada di Surabaya, ada di Bandung. Jadi hanya berdua mereka di rumah. Begitulah kalau sudah anak-anak besar. Jadi suami istri kayak pengantin baru terus. Jadi maaf tidak bisa memenuhi undangan Bapak. Oke lah, lain kali kita akan bertemu di GW Pondok Kelapa ini. Saya bilang puji Tuhan. Kita doakan istrinya supaya tetap dipulihkan oleh Tuhan. Memang sudah tua, tapi saya lihat mereka ini diberkati Tuhan dengan satu daerah yang sangat fanatik, tapi bisa bersama sekarang gereja Indonesia yang luar biasa besar oleh karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita lihat berikan kepada jemaat Tuhan sekalian. Semua di dunia ini mempunyai proses. Ada proses yang menuju kebaikan. Ada pertumbuhan dari yang nol kalau misalkan menuju kesempurnaan. Kita pun sebagai saksi memenangkan jiwa tidak segampang kita bayangkan. Memenangkan jiwa ada prosesnya, mungkin 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita berikan kepada yang kita injili, barulah terlihat ada hasil. Dari proses, segala tujuan kita di dunia ini hanya untuk proses. Anak sekolah ada proses untuk belajar supaya bisa mencapai tujuannya. Bapak dan ibu membentuk rumah tangga ada proses. Dan proses ini berliku-liku, naik turun segala macam apa yang kita hadapi. Itulah di dunia ini. Gereja pun ada mempunyai proses untuk bertumbuh, dan bangunan itu pun ada mempunyai proses. Jarang ada gereja sekaligus satu tahun dibangun jadi. Jarang itu. GBI Masaron 17 tahun bergumul bisa berdiri, itu ada prosesnya. Kecuali ada hadiah dari Emirat Arab, dikasih hadiah masjid sama Jokowi di Solo hampir 300 miliar, lain hal itu. Tapi namanya ada proses. Anak kita sekolah ada proses. Kadang-kadang di proses ini tidak kita inginkan. Ada tahap-tahap, ada kurikulum kalau sekolah. Tidak tercapai kurikulum itu, tapi ada prosesnya yang kita bentuk.
Nah sekarang kalian sini proses yang memuliakan harta surgawi. Proses yang memuliakan harta surgawi. Kita buka kita 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dua Korintus pasal 4 ayat 7 lah, kita mulai ayat 7 ya sampai 9. Sama-sama kita baca ayat 7. 1, 2, 3 ya. Ayat 7 lagi, ayat 7 ya. Perhatikan koma titiknya. 2, 3 ya. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, koma, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami harus gagal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sudah kasih, itu merupakan suatu proses. Orang-orang Kristen seperti kita ini dikatakan ini bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Tanah liat, tanah itu dulu tidak berharga, tidak ada artinya. Tapi dipilih dari tanah liat itu bentuk sedemikian rupa. Kita di tanah liat. Kita baca dulu Yeremia pasal 18 ayat 1 4. Yeremia pasal 1 pasal 18 ayat 1 sampai 4. Silakan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 4. Ya, baca apa pakai ini ya. Yeremia pasal 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sekasih bahwa tanah liat itu tadi diambil dari tanah yang tidak punya arti, yang bisa dijajah oleh manusia. Kita sebagai umat Tuhan dibagikan sebagai bejana tanah liat yang tidak punya arti, tidak punya fasilitas, tidak punya kita sesuatu yang istimewa, tidak kita punya yang beli yang lain. Diambil dari tanah liat itu bentuk. Maka kata Tuhan kepada dia, hai Yeremia, lihatlah, pergi ke tukang periuk, lihatlah bejana itu dipoles dan pecah, dibikin lagi. Jadi bejana tadi ini menggambarkan kehidupan kita manusia ini. Diproses kita sedemikian rupa oleh Allah sendiri
Kadang-kadang Allah datang memproses, datang memanggil seseorang menjadi Kristen, boleh-boleh saja. Tidak sedikit saya lihat di YouTube, pas waktu dia sembahyang, dia lihat wajah Yesus. Bahkan di tanah suci sudah berapa kali, justru di sana itu ditunjukkan wajahnya. Itu yang sudah terlihat. Tapi sebagai bejana terlihat itu dibentuk oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui pendeta, melalui majelis. Itu dibuat oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita itu menjadi karakter Kristus yang bersaksi. Amin. Sengaja kemarin minggu yang lalu saya undang anak saya itu khotbah 2 kali, karena pertama kali mati lampu. Jadi saya nggak sempat evaluasi khotbahnya, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Kebetulan ditugaskan pemerintah dari Medan ke Lampung mencari orang-orang yang mereka carilah DPO. Dan pulang ke sini, udahlah kamu lagi untuk saya nggak dia kamu khotbah sampai selesai. Jangan kira memang dia sudah jadi pejabat GB di Medan. Saya kira saya evaluasi dia khotbah, setelah dia khotbah saya perbaiki khotbahnya, ini kekurangan ini. Ada proses. Haleluya. Yang mau diproses itulah yang mau maju. Yang tidak mau diproses ya sebegitu-begitu terus. Tidak ada kemajuan. Nah itu sebabnya kan kita diproses tanah liat ini. Latar belakang kita semua tidak tahu saya, tapi kita tahu dari kita sendiri latar belakang saya ini sebelum kenal Tuhan. Aku diproses oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Tadinya kita main judi, tadinya kita pemabuk, tadinya kita lain-lain lagi, penyembahan berhala kita lakukan. Tapi Allah memang di kita melalui hamba-hamba Tuhan untuk diproses menjadi bejana-bejana yang berguna. Diproses itu tidak gampang. Ada sakit pak, bro. Tidak segampang kita harapkan kita diproses jadi-jadi, enggak. Ada suatu pekerjaan yang sudah katanya sakit, namanya diproses. Setelah kita jadi, udah berhasil kita, catatan, jangan lupa engkau pada waktu awal pertama kamu diproses. Pemuda-pemuda jangan berlagu. Masih orang tua kita, mama kita kerja keras untuk menyekolahkan kita. Saudara bisa sarjana, bisa kerja. Sudah mulai kita sombong, tidak gagal orang tua. Kita katakan orang tua masa bodoh, jangan lama sekarang zaman sekarang ini. Dibeli oleh orang tua kita motor kita supaya bisa kita kerja. Tapi belakang lagu udah lupa sama orang tua. Setelah kita diproses, jangan lupa awal kita diproses dari nol. Setelah kita mulai berhasil dalam pendidikan, sudah mulai kita menemukan diri. Bejana tanah liat kita udah lupa kita ini siapa itu.
Bapak sekalian dan pemuda-pemudi, supaya kau tetap rendah hati, aku ini bejana tanah liat. Katakan amin. Aku bejana tanah liat. Dulunya tidak punya arti, tapi karena Tuhan mencinta saudara, tanah liat itu dipilih kau menjadi bejana-bejana yang berguna. Bermacam-macam itu. Bejana ini. Berat juga. Ini proses dari tanah, kemudian ada batu, ada kerikil, dipoles, dibuang batu-batu sembarang, kemudian diproses, dibentuklah sedemikian rupa menjadi vas bunga. Kita pun diproses, jangan kita berontak kalau kita diproses oleh Tuhan, Bapak sekalian. Anak-anak jangan merasa hebat kalau engkau diproses oleh orang tuamu. Engkau sedang diproses menuju kesempurnaan itu. Itulah bejana tanah liat. Dan kita menghargai siapa menjadi membentuk kita jadi tanah liat itu jadi berguna. Saya ingat dulu yang membuat saya sebagai kenal Tuhan yaitu pendeta Sinaga dari desa datang penginjilan ke daerah kami. Bajunya hanya satu macam, hanya pakai putih. Kebaktian ibadah keluarga hari Minggu itu aja, gantian tapi putih, pakai dasi. Kalau saya lihat beliau itu khotbah, saya melihat dia kayak malaikat, betul-betul kayak malaikat. Dia mengajar saya jadi guru sekolah minggu. Saya kelas 5 SD, saya kenal Tuhan. Kelas 1 SMP saya sudah mulai mengajar sekolah minggu. Dia ajarkan saya begini, dia. Kalau kami pergi kemana-mana, saya ambil tasnya, Pak Pendeta, saya ambil tasnya, saya gendong. Saya bawa terus kemana kami. Sampai 17 km, saya akan bawa tasnya kemana kami pelayan. Saya ke Jakarta, melayani sekolah. Lalu tahun 85, dia datang dari sana ke Jawa Timur, ada anak dari situ sekolah pendeta juga. Katakan, ada sini. Pak Emulan, di sini ada pendeta Sinaga yang lesung di sana. Terus, kapan dia ke Jakarta? Sudah di sini sekarang. Saya lari cepat sendirian saya lihat dia kayak malaikat, saya peluk dia, saya nangis. Hampir setengah jam saya nangis, saya rindu sama dia. Dia membentuk saya menjadi pendeta, membentuk saya dia kenal Tuhan. Dia memilih saya menjadi kenal Tuhan. Sampai melayani guru sekolah minggu. Saya dibawa pelayanan kemana ke desa-desa. Itu membentuk saya. Terus saya antar dia ke Medan, naik pesawat. Saya katakan, dengan cara bagaimana saya balas pembentukan saya jadi tanah liat ini menjadi berguna. Pak Pendeta, mau pulang, kira ada pesawat sedikit ketek. Kami betul naik Mandala. Dia akan Mandala. Di atas Palembang itu baling-balingnya mati satu. Jadi tok turun. Saya katakan,
Waktu saya pas di jendela, saya lihat di situ kelapa sawit dan kemudian ada sungai segala macam. Pramugari sedang melayani makan, sudah acak-acakan kelempar ke sana semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang. Saya katakan, Pak Pendeta, mati atau hidup tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami adalah hamba Tuhan, dan ini sebagai Bapak rohani saya, sampaikan kami ke medan dengan baik. Berdoa. Terus mulai hidup lagi baling-balingnya. Katakan ini, penumpang tolong tenang sudah, sebab baling sudah hidup, kita akan naik terus. Dan turun, naik lagi. Sampailah ke bandara Polonia. Semua kami menangis karena sampai di pintu Tuhan. Saya antar lagi pendeta ini ke desanya, ke Paligitan, jauh dari situ jalan kaki 18 km lagi. Karena saya membalas bagaimana dia membentuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya tahu karena dia mengenalkan Kristus kepada saya. Saya menghormati beliau. Dan tahun 2016 kami sekeluarga ke sana, ke daerah itu, dalam pelayanan. Jangan lupa kacang akanku. Sekali lagi, jangan lupa kacang akan. Kalau kau sudah mulai ada rasa kesombonganmu, tolong Tuhan, aku ini bejana tanah liat. Ingat, baca dulu. Jadi anak-anak juga harus jangan sombong sama orang tuanya. Mari kita baca dulu. Ini apa ini? Pemuda ini. Tia mana Tia? Ada Tia? Halo Tia. Oke. Baca dulu. Lukas 18 ayat 20. Perhatikan ini. Lukas pasal 18 ayat 20. Baca. Lukas 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina. Lukas 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibumu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, oke. Jangan membunuh, oke. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Hormati ayah dan ibumu. Walaupun engkau sudah menjadi sarjana S2, S3, S4, hormati ayah dan ibumu. Jangan sok tahu kita. Gak mau dinasihati lagi. Sudah merasa lebih pintar daripada ayah dan ibunya. Dinasihati gak mau, nasihati gak mau. Udahlah, saya sudah lebih pintar. Kata Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah membentuk kau menjadi manusia bejana yang hidup, bejana yang berguna. Engkau bisa kerja di kantor, engkau bisa kerja di mana-mana. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, Timotius baca dulu ini. Ibrani pasal 13 ayat 17.
Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Haleluya. Hormatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga. Hormatilah ketua MK-mu, Bapak sekalian. Hormati. Ketua MK itu berdoa siang malam untuk anggotanya. Hormatilah pendetamu. Setiap berjaga-jaga, setiap hari didoakan saudara-saudara kalian. Patut dihormati. Jangan cuek sama pendetanya, katakan amin. Jangan cuek sama pendetanya, katakan amin. Haleluya. Saya beberapa kali sakit di rumah sakit. Maaf, pemuda-pemudi, tidak pernah seorang pemuda kepada saya. Kiranya Tuhan menyembuhkannya, Bapak ya. Gak ada. Jemaat ada sekalian. Jangan. Ibumu hormati. Pemimpin-pemimpinmu yang berkhotbah melayani firman Tuhan layanan. Ada 9 ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang menghormati pendeta. Bukan pendeta gila hormat, bukan. Tapi itu Alkitabiah. Satu rumah sakit saya berdoa semua gereja. Cuma tidak saya sebutkan namanya satu-satu, karena sebutkan itu semuanya lupa. Paling-paling Tuhan semua gereja di Indonesia Pondok Kelapa Indah, jemaat, sekolah minggu, bahkan yang sedang hamil, sampai tua dalam dunia, pelihara mereka, ekonomi mereka temukan Tuhan, kesehatan mereka. Saya sudah sakit, saya berdoa untuk begitu. Itu. Belum uang saya minta enggak. Waktu saya jantung, penyakit jantung pasang ring itu, saya lihat di faktornya itu di 60 juta untuk pasang ring. Tapi ya Tuhan ganti semua. Tidak berkata, Bapak sakit ya. Gak ada. Maaf, ada beberapa jemaat begitu. Ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa hidup karena saat ini. Berapa teman saya pendeta tahun 2021, pendeta besar Yakun Afai meninggal, Triaji meninggal, Dr. Lukas pendeta teman saya Angkatan Udara meninggal karena COVID. Yang lain-lain lagi meninggal. Kami kena COVID, tapi hanya lalu saja. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Itu bukan saya hidup. Hidup ini kesempatan selagi kita melayani Tuhan. Bagaimana saudara bisa untuk menghormati Allah yang tidak kamu lihat, tapi ayah dan ibumu tidak kamu hormati? Pemimpin
rohanimu tidak kamu hormati, kamu menjadi bejana hidup. Jadi bekerja sekarang ini yang kita lihat. Waktu saya berdebat, hanya katakan, saya nyanyi dan menangis. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuru ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut mau, ku tunggu dia di kakimu. Kalau saya nyanyikan ini, saya ingatlah saya pada waktu saya dipanggil Tuhan kelas 5 SD, dari lumpur dosa, keluarga yang miskin. Aku inilah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kita harus sadar, kita harus merendahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Kalau saudara berhasil, puji Tuhan. Waktu saya pisah dari mama saya, begini, saya diantar merantau, kurang lebih 1 kilometer jalan kaki. Mama ini nangis terus. Saya katakan, "Ma, kalau mama nangis terus, aku nggak jadi berangkat merantau." Uang waktu itu hanya 23.000. Dia masih merantau ada 100.000 segala macam. Jawab dia apa? Nah, itu doaku kepada Tuhan, supaya kamu nanti bisa menjadi berhasil. Kedua, kalau sudah berhasil, kamu jangan lupa membantu orang lain. Itu pesan. Catat juga Alkitab, bantu orang lain. Makanya anak saya ajak dia bantu orang lain. Kadang-kadang kita nggak punya duit, tapi harus kita kasih orang lain. Saya melihat kalau saya bantu orang lain, saya merasa bahagia. Walaupun tidak ada imbalannya, kalau saya lihat orang berhasil, saya menjadi bahagia. Itu. Saya menjadi orang bahagia, orang berhasil. Nah itu. Mahasiswa beberapa orang yang DO datang sama saya, "Pak, bagaimana nih sekarang, bagaimana nih?" Saya apa? Al-Quran ini tolong bantu ini. Proses bisa skripsi. Kakak itulah berapa sarjana yang DO, saya masukkan lagi, saya proses, hebat dia kuliah sampai selesai dia. Tapi puji Tuhan, tidak juga kalau selesai ya di mana-mana ya lupa sama kita, biasa itu. Sebab kita mendapat upah dari surga. Amin. Amin. Itu. Oke. Sekarang bagaimana proses itu kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anakmu supaya menjadi bejana yang berguna. Lihat 1-2 Korintus.
2 Korintus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8a. Sama-sama kita baca 2-3 ya. 8a, 2-3 ya. Udah juga. Namun tidak. Proses Tuhan kepada saudara dengan saya, semua umat Kristen, itu tekanan hidup. Ditekan kita. Betul-betul kita ditekan dalam hidup ini. Itu merupakan satu proses buat kita sekalian. Bagaimana kita ditekan? Dalam segala hal kami ditindas, diinjak, dicaci maki. Namun tidak terjepit. Sebagai bejana tanah liat, sudah biasa itu tidak dapat menahan. Ini bejana tanah liat tidak bisa menahan itu dengan badan atau barang yang ditumpukan kepada dia. Pecah, ditekan. Bapak Ibu, ditekan situasi ekonomi terlalu berat, kita tidak bisa melakukan, tidak bisa menghindarkan diri dari masalah itu. Ditekan, kita habis-habisan. Tapi harta surgawi dalam diri kita itu namanya Yesus Kristus. Itulah memberikan kemampuan kepada kita. Dialah yang bejana hidup. Dikatakan oleh Tuhan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itulah rumah Allah? Allah lah yang berdiam dalam dirimu, Bapak sekalian, kita sekalian. Allah yang berdiam. Kalau datang tekanan terlalu berat, Allah dan kita minta kekuatan kepada kita mampu melakukan segala sesuatu. Pujian dari MK 12A5 dikatakan tadi apa? Apa? Kita lakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Selama COVID itu 2021, semua tekanan hidup datang kepada kita, baik sektor ekonomi manapun, semua merasa tertekan semua. Baik supir, baik ekonomi, baik pegawai, baik itu hotel, baik itu pesawat, semua rusak. Semuanya mendatangkan kita ditekan habis-habisan. Tapi mujizat kita rasakan. Setiap hari mujizat datang kepada kita. Buktinya sampai hari ini kau hidup karena kasih karunia Tuhan. Orang katakan 2003 ada 10 kejadian di Indonesia ini segala macam. Akan datang ke bumi segala macam. Memang boleh kata orang. Tapi bejana yang hidup ini Kristus itulah memberikan kekuatan kepada maka diberkati kita. Tahu sampai manapun Tuhan berkati hidupmu sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Kita buka juga kita. 2 Timotius 2 ayat 1. Pandai. Silakan. Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 begini, kenapa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku,
Sebab itu hai bapak-bapak, sebab itu hai ibu-ibu, jadilah kuat dalam Kristus. Dia berikan kekuatan kepada kita untuk menekan apapun kepada kita. Berikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Itulah Allah yang kita hidup itu. Bejana yang berharga dalam diri saudara, Kristus itu memberikan kita kekuatan. Sudah mulai kita frustasi. Tapi Allah dalam diri kita itu diberikan kekuatan dorongan. Jangan kamu frustasi, jangan kamu begini. Itulah yang kita kuat. Saya 2019 sampai ini bertubi-tubi kepada saya semua masalah-masalah yang luar biasa yang tidak bisa saya bayangkan, yang tidak bisa saya pecahkan. Tuhan, bagaimana caranya ini? Saya ditipu, bahkan untuk mengurus sertifikat gereja kita ini pun kita ditipu. Dikatakan sudah berjalan Pak, udah 2 tahun udah berjalan Pak. Hari Selasa saya telepon dia begini, Pak Yusuf, apakah sertifikat itu diurus atau tidak? Gak jelas. Saya urus Pak Pendeta, tinggal bang turun aja, tinggal ambilnya. Sudah tahu, hari Rabu jam 4 datang komandan masjid, sudah meninggal. Datanglah Nona sama telepon tanya, udah meninggal itu Pak Yusuf, dia mau sertifikat. Dibohongi, ditipu kita. Udah, sampai situlah nafasnya. Meninggal. Jadi hal-hal seperti ini kita harus sadar sebagai anak Tuhan. Roh kita itu, roh Allah, Yesus dalam kita itu, itulah dan kekuatan kepada saudara. Kekuatan luar biasa. Saya pun ditipu orang. Udah semua tahu itu, sampai di pengadilan 15 kali sidang. Sampai polisi katakan Nainggolan bukan menipu, tapi tertipu. Disidangkanlah 15 kali sidang di pengadilan negeri Cikarang. Bahwa saya tidak punya niat untuk menipu, dan semua pembayaran dengan kwitansi lengkap ada buktinya. Di polisi pun begitu. Datanglah bertubi-tubi. Masalah ada yang salah. Lain lagi ngurus gereja kita ini. Hampir bersamaan. RT RW kelurahan sampai bertubi-tubi datang. Dipanggil suku kelurahan ke kecamatan. Kami dengan anak saya. Kan kami tidak makan, tidak minum, lapar, menghadap kepada wali kota bagian tertentu. Kenapa kamu bangun? Tidak ada izinnya. Sehingga kami dibawa pengadilan Jakarta Timur. Saya dibawa sana. Harus menghadap pengadilan. Oke, semangat. Kenapa kau tidak membangun gedung tidak ada izinnya? Belum saya bisa ngomong, tok, tidak ada. Enggak, tidak ada. Apa-apa. Seperti ini. Begitu betul-betul masalah kepada saya. Tapi roh Yesus Kristus dalam diri saya, kuatkan. Jadilah kuat. Jangan kita jalan manas, sakit, tapi
jadilah kuat. Proses yang pertama tadi ditindas, ditekan. Yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 8b. 8b. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini adalah situasi yang sulit. Habis. Katakan sih kami. Ya, kami. Katakan habis. Tidak ada lagi pikiran kita udah bodoh, kita sudah kayak orang bego. Habis akal. Kita sudah mentok pikiran kita. Kita jalankan bisnis, gak berhasil. Kita jalankan ini gak berhasil, sudah mentok. Namun kita lihat di sini, apa yang Tuhan kerjakan? Dikatakan bahwa namun tidak putus asa. Boleh tekan, boleh kita lihat habis kanan, habis apa namanya, habis akal kita, tapi tidak sampai kita putus asa. Putus asa mengakibatkan bunuh diri, bang. Bro, putus asa kita frustasi, bisa jadi stroke, jadi mati. Tapi harta bejana Kristus dalam diri kita itu tidak sampai kita buat putus asa. Selalu ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Itu sebabnya dikatakan kita diproses dalam situasi, ya, situasi yang sulit yang tidak bisa kita bayangkan. Kita baca dulu Kolose 2 ayat 3. Betul. Si Citra. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah hikmat. Terus kata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. iya. Kalau Dialah hikmat pengetahuan, itulah membuat kita sedemikian rupa. Buat kita, tidak sampai habis akal. Begini jalannya, begini jalannya, begini jalannya. Pasti Tuhan buka jalan dalam proses kita, situasi. Yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 9 begini. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dianiaya tidak tinggalkan sendirian. Orang berpandangan selalu negatif kepada kita. Ada menipu kita, ada selalu negatif pikiran, selalu apa kita kerjakan selalu negatif pikiran orang. Kita beli motor, nah itu motor kredit, negatif terus. Orang lain negatif kepada kita. Kita mempunyai sesuatu, kemarin dia beli itu korupsi. Ini negatif orang. Kita berkata demikian selalu negatif. Sehingga kalian di sini kita bahwa aniaya datang kepada kita. Baik secara fisik, baik secara jasmani, secara rohani, kita dianiaya pikiran kita ini. Dianiaya, terus kita dianiaya. Namun kita lihat dan tidak sampai, katakan sih, tidak sampai, ya tidak ditinggalkan sendirian.
Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi situasi kondisi apapun. Tetap Dia menyertai kita. Katakan, aku mencari Engkau sampai kesudahan alam. Allah beserta kita. Makanya Immanuel itu Allah beserta kita. Dalam bejana surgawi, dalam itu nama Yesus itu menyertai kita sepanjang hari, sepanjang hari. Maka berjalanlah dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat, yaitu ayat 9b. Begini. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Di proses kita dihempaskan sampai putar gigi kami, sampai seperti kita kayak main kura-kura. Kura-kura ya, yang gini-gini itu, kura-kura. Sampai kita dianyai itu, tapi tidak sampai apa? Terjatuh. Dihempaskan kita, dikatakan, tetapi namun tidak kita binasa. Alam bisa memproses kita. COVID 2019, 20 dan 2000 sampai 21. Pada waktu gila-gilanya COVID, saya lihat di televisi orang Yunani sampai mereka di jalan-jalan, Tuhan ampunilah dosa kami, Tuhan kami sudah berdosa sekali, Tuhan ampuni kami Tuhan. Semua berlutut dan menangis. Gereja pada penuh untuk minta ampun kepada Tuhan, sebab setiap hari ratusan meninggal karena COVID. Meninggal tidak bisa lihat keluarganya. Dosa apa Tuhan? Ada satu perubahan dalam dirinya. Bahkan seluruh dunia pada waktu COVID itu ada satu pertobatan. Alam menimpa kehidupan itu. Kita diproses. Sampai mana kita? Engkau punya pasar malam selama 3 tahun tidak bisa berjalan. Sudah tahu itu ada satu proses buat saudara, supaya kau lebih dekat kepada Tuhan. Itu. Alam memproses kita. Ada kebanjiran, adalah ini. Itu satu proses kita. Ada kebakaran. Tetapi Allah is dalam diri kita itu, Dia berkata. Kita buka dulu Mazmur 18 ayat 9. Ya silakan. Abed. Mazmur 18 ayat 9. Silakan. Mazmur 18 ayat 9. Asap membuang dari hidungnya, api menjelat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripada dia. Kayak makan singkong kamu suaranya. Ulangi dulu. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripada dia. Mazmur 18 ayat 9. Itu. Oke. Jadi sebenarnya gini bunyinya ya. Tuhan menjadi menjaga hidup kita setiap hari. Salah ayat itu. Tuhanlah menjaga kita. Dalam diri kita itu Yesus Kristus. Dialah menjaga kita setiap hari. Ada proses-proses itu. Tadi melalui melalui alam semesta dan melalui bencana dan melalui tekanan hidup. Tapi Tuhan
memproses kita supaya harga lebih naik, makin hari makin baik, kita sempurna. Terakhir, agak lama ini. Ada seorang pendeta keluarga, istrinya cantik, dia kerja satu perusahaan sebagai direktur. Anaknya 2 perempuan, baru sudah selesai. Lalu anak terakhir itu SMA. Setelah menjalani pelayanan mereka dengan baik, jemaat bertumbuh dengan baik. Setelah itu, pada satu saat istrinya kena penyakit kanker. Penyakit kanker dia, pendek cerita, meninggallah dia. Namun si bapak pendeta ini katakan, Tuhan ampuni orang yang baik bagi dia. Selamatlah istriku di sorga bersama Yesus. Memang siapalah bapak-bapak yang tidak bersedih kalau istrinya meninggal. Kalau ada bapak-bapak istrinya meninggal ketawa-ketawa, itu istilah meninggal mau cepat kawin itu. Ya kan? Ya kan? Sedih. Lalu 3 bulan setelah itu, anaknya yang baru sudah ada dalam satu mobil dia, yang ada dia, yang mobil datang penyambat, dua-duanya meninggal. Katakan pendeta ini, selamat ke sorga anakku, engkau bersama dengan Tuhan. Dia diproses dalam itu, tapi dia tetap melayani Tuhan sampai saat ini di Amerika. Walaupun begitu, kalau ada galau pikiran, tekanan dari kita, kiri kanan, samping, engkau dibuli, engkau segala macam, ketahuilah bahwa roh Allah dalam dirimu lebih besar pada di dunia ini. Engkau kuat, dibuli segala macam, dicaci maki, kejam enggak segala macam. Tapi kalau kita di proses itulah kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan buat kita sekalian. Mari kita berdiri. Kiranya akan pujian kekuatan di hidupku udah Pak dalam Yesus.
peduli, engkau merasa tidak berharga di hadapan mereka, tidak menghargai saudara, tidak ada rasa peduli kepada saudara. Engkau bekerja dianggap selalu kurang dan kurang, sehingga engkau merasa tidak punya arti. Tapi Yesus ada dalam dirimu, itulah memberikan kekuatan kepadamu. Dia menolong kita. Ajaibkah Tuhan berkuasa. Yesus dia menolong saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjadi. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak sampai binasa. Ajaibkah Tuhan penuh kuasa. Lihat keajaiban Tuhan menolong kita. Memegang tanganmu. Engkau kuat dalam Tuhan. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, angkat. Peganglah tangan Tuhan. Hamba sudah menyampaikan kisah itu kepada kalian hari ini. Setiap proses demi proses membentuk jemaat menjadi dewasa sempurna, siap untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Biarlah kami dapat berjuang sampai selama-lamanya dalam meneruskan kekuatan kepada jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan kembali.